Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Sangat jelas. Bapak dengar suara saya? Alhamdulillah dengar. Pasti sinyal kita berdua bagus. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya hari ini, Pak? Saya agak kurang sehat hari ini. 2 hari ini batuk-batuk kan, tapi tidak mengurangi semangat untuk belajar, insyaallah. Suara saya ini macam lain ya. Iya, Pak. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Azrizal cepat sembuh ya, Pak. Walaupun dalam keadaan tidak sehat, Bapak masih bisa meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching pada hari ini ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ini Pak, saya ingin bertanya nih, apa nih sekarang kesibukan Bapak atau kendala yang Bapak hadapi nih sekarang? Bisa ceritakan dengan saya, Pak? Kegiatan hari ini alhamdulillah cukup padat karena yang dari tadi pagi saya observasi untuk besok observasi di kelas, terus saya mempersiapkan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai PPK kecamatan karena saya macam dah tak sanggup lagi pasal dah PPG, PKG, CGP. Kalau lanjut dengan PPK mungkin dah. Jadi saya menyiapkan surat pengunduran diri, izin kepala sekolah, dan izin keluarga, tinggal saya menyampaikan aja lagi. Itu kesibukan saya hari ini. Baik Pak, kesibukan Bapak hari ini kalau saya lihat tuh cukup padat Pak ya. Hari ini banyak sekali kegiatan yang Bapak ikuti ya. Semoga kegiatan-kegiatan yang Bapak ikuti dapat berjalan dengan lancar. Namun tadi ada satu Pak ya, saya dengar Bapak ingin mengundur diri dari apa Pak? PPK? PPK. Iya, boleh tahu ceritakan Pak, kenapa alasannya Bapak mengundurkan diri tadi? Itulah kegiatan apa? Karena tak sanggup lagi nak itu. Banyak sangat PPG. Baik. Oke, baik Pak. Sekarang kita fokus pada tujuan pertemuan kita kali ini Pak ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai untuk di akhir sesi nanti? Tujuan pertemuan kita hari ini saya nak cerita lah sikit Bu. Kepala saya agak berbunyi. Oke Pak. Apa yang ingin Bapak ceritakan dengan kami Pak hari ini? Gini Bu, selama semester ini kan ya. Jadi kan saya masuk di kelas 1. Saya kan kalau dulu kan ada guru honor. Jadi saya cuma masuk 456, kelas 456. Ya. Sekarang guru honor itu alhamdulillah sudah jadi P3K dan dipindah ke sekolah yang lain. Jadi semua kelas itu saya yang handle sekarang kan. Jadi rupanya saya kan tak pernah nih ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Permasalahan yang agak sedikit buat saya merusing dulu. Ketika pembelajaran sedang berlangsung di lapangan, itu anak-anaknya suka lari-lari. Larinya bukan untuk mengikuti materi yang saya ajarkan, tapi larinya lari ke kantin, lari ke pustaka, apa yang sedang kadang-kadang seringnya mereka berdiri di depan kelas 456 untuk melihat orang yang lagi belajar seperti itu. Oh iya. Itu aja Pak. Iya, seperti itulah Bu. Oke tadi. Oke Pak. Kalau saya simak nih dari cerita Bapak, anak-anak di jam pembelajaran Bapak, kalau Bapak melakukan pembelajaran di luar kelas atau di lapangan, praktek lah nih Pak ya, istilahnya kalau iya. Tadi Bapak ngajar apa ya Pak kalau belajar di lapangan nih? Bapak guru apa tadi? Guru olahraga. Guru olahraga, berarti Bapak praktek ya tadi ya. Anak-anaknya suka lari-lari,
tidak fokus ya dengan pembelajaran Bapak atau mungkin tidak hadir di pelajaran Bapak. Iya. Karena anak kelas 1 itu tadi Pak ya, 1, 2, 3 Bapak juga belum bisa menghandle Pak ya tadi ceritanya. Jadi bisa kalau saya simpulkan Bapak ini punya permasalahan di dalam pembelajaran di lapangan Pak ya, benar kalau Iya, begitu? Saya seperti simpulkan. itu Bu. Seperti itu Bu, khusus untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bapak nih, faktor-faktor yang membuat anak itu tidak anak itu lari-lari yang seperti Bapak ceritakan tadi itu apa aja Pak faktornya? Mungkin yang pertama, pembelajaran saya kurang menarik ya Bu. Baik. Karena mungkin saya untuk olahraga itu kan seringnya metode komando Bu. Anak-anak itu saya bariskan gitu kan, monoton seperti itu mungkin. Jadi mereka bosan pengennya, atau bisa jadi juga saya lihat dia tidak, misal olahraganya bola voli, dia tidak suka bola voli, dia mungkin sukanya sepak bola. Jadi dia karena tidak suka dia lari dari pembelajaran itu gitu. Mungkin seperti itu Bu kalau saya nilai. Baik, berarti faktor-faktornya mungkin Pak Azri merasa model pembelajaran yang Bapak terapkan belum bisa mengajak anak-anak untuk belajar Pak ya, belajar bersama. Kemudian Bapak juga masih menggunakan metode yang monoton tadi Bapak katakan ya. Nah, dari faktor atau kesadaran Bapak itu kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk memperbaiki hal itu, Pak? Kalau kekuatan yang saya miliki, Bu, saya pengen merubah itu semua, Bu. Maksudnya gini, saya pengen punya tekad merubah supaya anak-anak itu bisa apa ya, ikutlah sama-sama gitu dengan pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Baik, itu Pak. Pengen merubah Pak ya, merubah berarti dari diri Bapak sendiri gitu Pak ya? Iya Bu. Oke, kalau berubah, kalau boleh saya tahu merubahnya itu seperti apa Pak? Merubahnya mungkin yang pertama mungkin saya pengen anaknya ngikut gitu pembelajarannya itu, terus mungkin saya ubah strategi mengajar saya kali Bu ya. Oke, baik. Itu macam mana Bu? Mungkin Bapak ingin tadi kalau saya tangkap ini Bapak ingin merubah strategi Bapak yang tadi awalnya Bapak cerita monoton kan, mungkin Bapak mau ganti gitu Pak ya? Iya Bu. Metode yang lain. Nah, kira-kira nih Pak, mungkin Bapak udah terbesit nih, saya mau menggunakan metode ini gitu loh. Bisa nggak Bapak ceritakan kira-kira metode apa yang cocok untuk anak ini? Belajar bersama Bapak nih, yang bisa Bapak terapkan lah untuk merubah nih tadi Pak. Mungkin karena selama ini saya menganggap kelas 1, kelas 2 itu perlu dikomando, karena saya tidak pernah mencoba untuk mereka belajar bersama teman sejawat. Mungkin pembelajaran dengan pendekatan teman sejawat kali Bu ya, bisa saya terapkan. Oke, baik. Bisa kalau dengan teman sejawat itu seperti apa Pak? Teman sejawat itu ini Bu, kalau pelajaran bola voli ini kan, kalau biasa kan saya suruh passing, saya ngasih passingnya, saya ngasih bolanya ke anak. Kalau bersama teman sejawat, misal kita bagikan kelompok, nanti ada saat kan anak ini kan kemampuannya kan ada yang bagus, ada yang kurang. Jadi mungkin saya suruh anak yang bagus ini untuk mengajarkan anak yang belum bisa ini tadi, atau yang kurang minat tadi. Karena kalau dia sama kawannya kan dia agak aktif gitu ya. Dan sifat anak ini kan ada anaknya yang suka memimpin ya Bu ya. Dia kadang ada anaknya yang agak
segan sama kawannya gitu, atau kawannya agak berani sama dia gitu, dia lebih nyaman gitu belajar sama kawannya. Mungkin itu solusinya, bukan solusi lah, mungkin strategi saya berikutnya mungkin Bu. Baik, Pak. Saya sepakat nih dengan Pak Azri, betul ya, kalau anak itu mungkin punya bakat tersendiri tadi Pak ya, mungkin ada yang Ya, berani, ada yang pemalu nih tadi kan Pak, atau ada yang minat, atau ada yang tidak minat. Itu sepakat dengan pendapat Pak Azrizal tadi. Jadi ini Pak Azrizal berusaha untuk membuat kelompok agar mereka saling berkolaborasi di sana Pak ya, mungkin bisa menimbulkan minat untuk anak itu belajar, iya Bu. dan minat belajar. Benar gitu Pak Azri ya? Iya Bu. Oke Pak, itu dalam, kan ini di lapangan nih Pak, Iya. strategi berkelompoknya, langkah-langkahnya sudah Bapak lakukan nih. Kalau di lapangan itu, menurut Bapak, berapa besar ukuran keberhasilan metode yang Bapak terapkan itu untuk pembelajaran di lapangan? Kalau saya pikir Bu, insya Allah 80% Bu. 80%. Jadi kalau 80% itu sudah mantap Pak ya, kalau Ya, sudah baik sekali itu Pak. kalau Jadi Bapak membayangkan setelah Bapak menerapkan itu, anak yang tadinya lari-lari jadi seperti apa tuh Pak? Bayangan Bapak tuh. mudah-mudahan dia bisa bekerja sama bersama rekan sejawatnya, dan rekan sejawat yang mengajarkannya bisa menghandle anak ini tadi. Contohnya gini, kalau dia lari kan dipanggil sama teman sejawatnya gitu. Gitu. Oke Pak. Mudah-mudahan berhasil Bu. Amin. Oke Pak, saya paham di sini ya Pak ya. Bapak menjelaskan kalau dengan teman sejawat mungkin anak ini lebih mau mendengar kata temannya gitu Pak ya. Lebih nyaman gitu. Lebih nyaman dengan temannya. Oke Pak, ini menarik sekali Pak ya metode yang Bapak gunakan. Kemudian di sini menurut Bapak, komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak rancang itu apa Pak? Insya Allah saya berkomitmen untuk merubah metode yang saya ajarkan tadi dengan rencana yang akan saya, ide yang saya dapatkan tadi. Insya Allah saya akan berkomitmen untuk mencoba menerapkan. Mudah-mudahan tingkat keberhasilan yang saya impikan 80% itu tercapai Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin, semoga Pak. Baik, dengan komitmen Bapak yang sangat tinggi nih Pak ya, semoga sukses. Nah, dari komitmen Bapak ini kira-kira Pak, ada tak Bapak butuh bantuan atau siapa yang Bapak perlukan untuk Halo? Kak? Halo? Halo Pak. Maaf ya Pak, sempat terputus Pak. Ada apa-apa Halo Bu? Pak, Harap bisa maklum. terdengar? Bisa Bu. dengar suara? Bisa Bu, bisa. Terlempar saya tadi Pak. Maaf ya Pak. Oke, Alhamdulillah. saya ulangi lagi ya Pak ya. Ya, Pertanyaan saya, dengan rencana aksi Bapak tadi ingin membuat pembelajaran bersama teman sejawat, kemudian Bapak berkomitmen tinggi untuk merubah metode pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, siapa orang yang bisa menguatkan komitmen Bapak ini Pak? Yang bisa membantu Bapak lah untuk menguatkan komitmen yang Bapak buat ini. Nanti insya Allah mulai besok saya minta tolong sama Pak Pandi di sekolah itu. Dia kan salah satu guru senior, terus dia juga orangnya aktif, bisa menghandle anak, terus dia GGD juga kan, GGD, gak tahu kan GGD agak bagus lah ya. Dan memang di sekolah tuh
saya sering berdiskusi sama beliau. Jadi mungkin saya nanti nak berdiskusi juga sama beliau setelah ini untuk menerapkan metode ini, kira-kira pendapat beliau seperti apa gitu. Mudah-mudahan beliau bisa memotivasi saya. Oke, baik Pak. Nah, selain Pak teman, berarti teman sejawat Bapak ya, guru Ya. kan? Selain Bapak teman sejawat, adakah orang lagi yang bisa membantu Bapak untuk menguatkan komitmen ini, Pak? Mungkin saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah lagi gitu. Oke Pak, mau agak terputus-putus Pak, saya kurang dengar. Mungkin saya mau minta dukungan atau pendapat dari kepala sekolah juga Bu, karena biar lebih yakin lagi dengan apa yang saya buat nanti kan. Oke, baik Pak. Untuk cerita kita hari ini Pak ya, percakapan kita hari ini, Bapak tadi telah menjelaskan masalah yang Bapak hadapi dengan anak-anak siswa yang seharusnya Bapak dulu mengajar kelas 4, 5, 6, sekarang harus terjun mengajar semua kelas Pak ya, 1, 2, 3 kelas. Sangat wow sekali Pak ya, sangat wow sekali untuk mengajar, apalagi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita maklum lah Pak ya untuk anak segitu yang hobinya sekarang juga suka lari-lari Pak ya, kita bagaimana anak yang lari-lari itu bisa kita diamkan. Nah itu tadi Bapak punya strategi, punya rencana. Nah sekarang coba Bapak simpulkan dari percakapan kita nih, apa yang Bapak dapat simpulkan? Dari percakapan hari ini saya alhamdulillah yang tadinya agak runsing Bu, bisa menyimpulkan bahwa nanti setelah ini saya akan merancang metode yang saya anggap itu akan membuahkan keberhasilan terhadap masalah saya. Mungkin seperti itu Bu, kesimpulan kita hari ini. Oke, baik Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga Bapak komitmen untuk merubah metode Bapak sehingga kita dapat membuat pembelajaran yang untuk murid gitu, yang berpihak pada murid gitu Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Dari cerita Bapak pun saya juga dapat merasakan Pak ya, oh kayak gini toh merasakan jadi mengajar anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya Pak ya. Saya ikut merasakan nih apa yang Bapak rasakan. Oke Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya untuk perbincangan kita hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat lagi melakukan percakapan seperti ini Pak ya. Terima kasih Pak Rizal. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya Pak? Bisa Bu. Ibu dengar suara saya? Mudah-mudahan sinyal kita bersahabat Bu ya. Iya Pak. Kita mulai. Ibu sehat? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini agak inilah Pak ya. Ada walaupun sehat nih Pak ya, tapi pikiran saya agak terganggu sedikit lah Pak. Oh, terganggu. Bapak gimana Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah, walaupun agak kurang sehat, batuk dah 3 hari ini kan, tapi alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran ini, bisa bertemu dengan Ibu. Alhamdulillah. Ibu, tadi saya macam dengar Ibu agak merunsing. Apa kira-kira yang nak kita bahas hari ini Bu? Kira-kira yang dapat kita diskusikan? Iya Pak. Di sini di pertemuan ini Pak ya, saya ingin berdiskusi, ingin curhat lah gitu Pak ya dengan Bapak gitu. Mana tahu dengan curhat dengan Bapak saya mendapat solusi yang bagus gitu Pak ya. Ini sebetulnya Pak masalah sekolah saya sih Pak. Apa tuh? Masalah sekolah saya ini ya setiap hari nih Pak, guru piket nih kalau
kalau kasih apa pagi itu pencerahan ke siswa-siswa atau kasih ceramah pagi itu pasti tentang kebersihan, kebersihan, kebersihan. Nah, setiap hari itu Pak, berarti Ya, kan ya. masalah sampah ini kok sulit sekali diselesaikan gitu Pak untuk anak-anak yang seukuran anak SMA gitu Pak ya, anak SMA yang peduli dengan sampah itu kok tak ada atau sedikit gitu Pak. Itulah yang Hmm. Pak, saya pusing itu Pak. Berarti dapat saya tangkap kerunsingan yang Ibu rasakan hari ini itu karena mendengarkan apa pidato pagi dari pembina itu kan risih Iya, juga Bu, ya. Setiap iya, hari iya, sampah, benar. setiap hari sampah seolah-olah anak-anak tidak mendengar Iya apa benar Pak. yang dibilang sama gurunya ya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Iya benar Pak, benar sekali. Ya. Menurut Ibu, kenapalah anak-anak ini tidak mendengarkan instruksi terkait ini apa sampah ini Bu? Padahal kalau dipikirkan setiap hari, hampir setiap hari diingat sama guru-guru. Kenapa tidak timbul kesadaran kalau hmm, menurut Ibu lah, apa faktornya Bu? Faktor kalau menurut saya nih Pak ya, faktor yang membuat anak ini tidak peduli Hmm. mungkin karena anak ini kan full day Pak ya, capek deh ya, full day belajar dari pagi sampai sore. Hmm. Kemudian mungkin dia pengen mungkin Pak mengolah sampah gitu Pak, tapi tak ada guru yang membimbing atau mengarahkan. Kayaknya dia butuh guru yang bisa membimbing mereka untuk mengarahkan gitu lah Pak. Anak-anak ini kayaknya butuh pembimbing lah Pak untuk mengarahkan hal tersebut. Tidak cukup hanya untuk diingatkan aja gitu Pak. Kalau menurut saya gitu lah Pak. Berarti saya dapat tangkap bahwasanya kalau menurut Ibu anak ini butuh inilah, butuh amongnya lah, apa penuntun lah Ibu ya, Nah, iya, begitu loh. supaya apa yang nak dibuat dengan sampah ini kan. Nah, Nah, benar. kalau dia tak ada penuntun dia, pagi dia dengar orang gurunya bilang jangan buang sampah, siang dia dah buang sampah. Nah, jadi kira-kira apa rencana Ibu yang nak Ibu lakukan atau apa kekuatan yang ada pada Ibu atau apa rencana Ibu terkait hal ini, masalah sampah anak ini? Pertama saya cerita tentang kekuatan yang saya miliki Pak ya. Hmm. Salah sampah. Melihat sampah nih mungkin kita kan sudah belajar nih anak-anak sudah belajar di P5 kami di sekolah kami itu ada belajar P5 tentang tanggung jawabku gitu ya sampahku tanggung jawabku cuman tuh tak berjalan gitu lah Pak Yang jadi berjalan ya. itu kayak anak dah punya dasar gitu Pak dah punya materi gitu tentang atau sudah punya edukasi tentang memilah sampah Hmm. antara sampah organik dengan anorganik gitu Pak ya. Jadi di situ anak kan udah punya edukasi, anak sudah bisa memilah sampah. Kemudian kekuatan yang saya miliki lagi, saya sepertinya saya bisa mengajak Pak, mengajak anak atau bisa mengarahkan anak, yuk nak kita buat ini bagaimana gitu Pak. Itulah kayaknya kekuatan saya. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan ke uh, warga sekolah khususnya misalnya bendara bos gitu Pak ya minta bantuan dana bisa tak Bu kayak gini ya gitu Hmm. konsultasi itulah Pak Hmm. saya Berarti rasa ada itu tiga kekuatan mendasar pada Ibu ya. Yang pertama itu anaknya sudah mengerti karena sudah diedukasi. Yang kedua ibunya bisa memberi teladan atau bisa mengajak. Yang ketiga didukung oleh sekolah terkait sarana prasarana yang harus disiapkan untuk mentertibkan sampah lah ibaratnya seperti Ibu ya. iya benar Pak Jadi strategi karena ada kekuatan di ibunya, di anaknya, apa kira-kira strategi yang akan Ibu rencanakan nih terkait hal ini nih? baik Pak kalau cerita strategi Pak ya kalau saya tuh punya strategi saya tuh pengen mengajak anak ayo nak kita buat tim kemudian
Kita tim ini kita buat jadikan eskul. Jadi eskulnya itu terdata gitu di sekolah kegiatan-kegiatan anak. Kita buatkan eskul, macam mana kita mengolah sampah dengan baik gitu Pak. Saya mengajak anak untuk belajar mengolah sampah itu Pak. Oh, ide ibu ni menarik sekali Bu. Menjadikan eskul mudah-mudahan. Selama ni kan kita tahu eskul PMR, pramuka, terus sepak bola. Jadi dengan adanya eskul ini, mudah-mudahan permasalahan yang ibu akan rasakan bisa tercover lah. Terus apa komitmen ibu terhadap rencana ibu ni? Rencana membuat eskul. Oke, baik Pak. Komitmen rencana Pak ya, setelah saya buat rencana itu saya punya komitmen saya apa nih Pak, saya setelah saya dapat siswa-siswa yang mau mengikuti ekskul yang saya buat, kemudian anak itu setuju mengolah sampah, kemudian saya menghadap kepala sekolah gitu Pak ya, meminta izin boleh tak saya melakukan program ekskul seperti ini gitu Pak. Komitmen saya harus melaksanakan ini dengan benar-benar lah Pak, sungguh-sungguh, tidak hanya ngomong aja gitu Pak ke anak harus ini, tapi kita harus bekerja sama dengan anak gitu Pak. Jadi saya di sini komitmen saya harus mengarahkan anak itu biar dapat dia bekerja, dapat dia mengolah sampah gitu Pak. Tidak hanya menyuruh gitu Pak ya, tapi kita ikut andil juga di situ Pak. Oke, berarti ibu akan berkomitmen untuk ikut andil langsung terjun terhadap tujuan bu ini. Terus menurut ibu nih, siapa yang bisa mendukung atau membantu terkait komitmen ibu nih? Siapa yang kira-kira? Oke Pak. Mengingatkan, yang bisa mengasih motivasi, siapa kira-kira? Yang mengingatkan komitmen saya Pak ya, yang beri motivasi, yang bisa menguatkan komitmen saya nih mungkin semangat anak Pak ya, semangat anak yang ingin bekerja sama, ingin mengolah sampah. Itu bisa membuat Pak, rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan program yang ingin saya buat tuh. Jadi anak semangat, jadi kita tidak bisa mematahkan semangat anak tuh. Kemudian orang yang bisa bantu mungkin di sini warga sekolah lah Pak, khususnya kita harus dapat dukungan dari mereka semua. Jadi kalau tak hanya satu guru yang bekerja, tapi semua guru juga dapat bekerja sama. Kemudian wali kelas terutama Pak, wali kelas bisa mengingatkan anak-anaknya untuk memilah sampah, dan kemudian kami yang ekskul ini bisa dapat menindaklanjuti dari sampah tersebut. Oke, dapat saya tangkap bahwasanya ibu hal ini tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya, harus berkolaborasi dengan semua pihak. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala sesuatu yang ibu cita-citakan bisa terwujud. Oke Bu, kita di penghujung cerita kita hari ini. Apa yang dapat ibu simpulkan pada pertemuan hari ini kira-kira? Oke, baik Pak ya, dari pertemuan coachingnya hari ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ke saya. Awalnya kan saya pusing Pak, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Setelah Bapak beri saya pertanyaan-pertanyaan tuh tiba-tiba pikiran saya terbuka, oh ini loh langkah-langkah yang harus saya buat, oh ini, kemudian saya harus ini. Nah gitu lah Pak. Di sini jadi intinya saya mendapat solusi lah Pak dari masalah yang saya hadapi selama ini Pak. Gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada hari ini segala sesuatu hal berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan setelah ini saya dapat cerita dari ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu cita-citakan terwujud dan ibu tidak mendengar lagi guru-guru pagi-pagi sibuk tentang sampah ya. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, terus ibu selalu sehat, saya juga selalu sehat, dan saya nanti akan mau mendengarkan cerita ibu lagi. Mudah-mudahan ceritanya positif. Terima kasih Bu atas perhatiannya bersamanya hari ini.
luar biasa. Ada lagi yang nak kira-kira kita diskusikan? Tidak ada? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas doanya Pak ya. Semoga apa yang saya ingin lakukan dapat berjalan dengan baik Pak ya. Terima Amin, kasih. amin, ya Saya rasa Rabbal cukup, Pak. Alamin. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ella, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.